Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas inilah pesaing JDT atau Johor Darul Takzim dari klub Malaysia. Nah, bahas siapa saja tim Indonesia tersebut yang akan menjadi pesaingnya? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya oke Cuk, ini JDT ini kok sering pamer ya di Instagram ini. Di bagian bionya saja itu terlihat mereka itu sering pamer 6 kali juara Malaysia Super League, wah, champion AFC Cup Champions 2015, wah. Dan postingan-postingannya itu sering kok provokasi lah, menurut saya itu provokasi bagian memameri klub-klub Indonesia itu sepertinya. Nah ini gimana ya menurut pandanganmu Cuk? Johor Darul Takzim ini gimana ini JDT ini? Wah kok sering pamer ini gimana ini? Apakah baik atau buruk, apakah gimana? Nah tolong disebutkan. Ya, saya jelaskan lagi ya profilnya. Johor Darul Takzim ini kan klub yang dikelola oleh Sultan ya. Wow, Sultan Johor, orang kaya raya ya, jelas lah ya, kaya sombong ya. Daripada miskin tapi sombong ya. Ya baiknya lagi ya sederhana tapi nggak sombong. Nah gini, Johor Darul Takzim ini kan peningkatan terus ya, dari segi fasilitas, dari segi prestasi komplit lah ya klub ini. Yang terbaru kan mereka membangun stadion mewah, dan juga tahun 2015 mereka juara AFC Cup. Kalau juara Malaysia nggak usah ditanyakan, mereka sering juara. Nggak ada lawan itu di Malaysia. Tapi aku rasa seneng itu pamer-pamer kayak gini tuh. Wah ini gimana ya? Ya Indonesia sih sebenarnya sih ada, cuman nih gimana ya menurut pandanganku itu, apakah nggak suka pamer sih klub Indonesia itu atau bagaimana, atau mungkin terlalu rendah hati atau gimana tuh Cuk, menurut pandanganku ini. Lah kalau nggak pamer karena nggak ada, masalahnya itu. Kalau Johor Darul Takzim pamer tapi ada kan, terbukti ya loh. Masalahnya di situ. Asem pendapatmu nggak ada piye. Coba sebutkan aja klubnya. Ini apa jenenge klub Indonesia yang jangka waktu dekat ini bisa jadi pesaing JDT itu, tolong sebutkan. Ya kalau dilihat itu mungkin saya lebih realistis ya. Ya nggak 100% plug JDT karena mereka itu levelnya Sultan. Nah ini kan saya sebutkan rinci realistisnya aja. Yang pertama ada Persija Jakarta, yang kedua Persib Bandung, yang ketiga Persebaya, 4 Bali United. Loh Indonesia sebenarnya ada 4 loh. Menurutku ya gimana ya, nek JDT ini sering pamer itu kadang itu gimana ya, banyak netizen Indonesia itu yang nge-up beritanya, jadi banyak yang tahu JDT kayak gini. Komennya pun menurut saya itu banyak orang Indonesia juga di situ. Ketika waktu di up media itu juga orang Indonesia komen di situ. Lah menurut saya kayak begini ini apa ya, nggak usah dikomen aja, biar mereka itu nggak cari perhatian ke kita. Mereka itu suwung sebenarnya, nggak ada perhatian. Nah itu makanya dia pamer. Mending yang pamer klub Indonesia aja enggak apa-apa. Nah tolong sebutkan Cuk, Persija ini gimana, atau keunggulannya atau kekurangannya gimana, dan klub lainnya tadi. Ya kalau Persija ini kan ya sama-sama berprestasi ya, kalau Johor Darul Takzim dan Persija ini kan sering juara. Nah masalahnya di Persija kan stadionnya, sedangkan JDT itu sudah punya stadion mewah. Persija, Pemprov Jakarta itu sedang membangun stadion mewah juga. Bahkan kalau saya lihat itu stadionnya Persija nanti itu lebih mewah dari JDT. Bisa dilihat secara kapasitas, secara anggaran, secara macam-macam itu lebih bagus stadion Jakarta. Cupulah JDT itu 6 kali juara Super League Malaysia. Diketawain anak Jack lu bro. 11 kali juara tanpa degradasi bro, slogan mereka seperti itu bro. Ingat, 11 kali juara tanpa degradasi. Kita aja nggak pamer di bio, ditulis-tulis seperti itu. Persija ya nggak mungkin tulis di bio 11 kali juara. Alah, JDT apa? Ya masalahnya Johor ini kan kalau dibandingkan Persija kan bedanya, Persija itu punya loyalis supporter terbesar ya, sedangkan JDT itu suwung stadionnya. Ya paling itu pertandingan big match atau pertandingan krusial itu final itu baru penuh. Kalau di hari-hari biasa itu ya suwung kayak gua itu
Ya agak percuma sih, stadion bagus sekali tapi kadang penontonnya sedikit. Yang saya lihat dari Instagram JDT, mereka punya training center dan alat fitness sendiri. Nah, itu yang sering dipamer-pamerkan mereka kan itu ya di Instagramnya. Wah, kelihat pemainnya itu seperti latihan itu seperti profesional, dan saya yakin sih aslinya nggak seperti itu. Itu cuman apa ya? Apa itu? Cuman formalitas kalau di Indonesia itu. Kalau di sekolah itu loh, gambar pamflet sekolah itu kan ya tuh formalitasnya, wah kelihatannya itu mahasiswanya, muridnya itu suruh ngadep komputer gitu, wah saat itu difoto cekriknya ya. Padahal aslinya mahasiswanya atau murid-muridnya itu ya biasa aja, nggak seperti itu. Itu apakah seperti itu ya Cuk ya Malaysia? Kalau Malaysia sih nggak gitulah. Kualitas Liga Malaysia itu kayak sama Indonesia itu sama. Mungkin yang berbeda itu JDT ya. JDT emang menurut saya emang profesional sekali ya. Bahkan diakui oleh Robert Rene Albert menjadi pionir Asia Tenggara. Ini tadi Persija ya. Kalau Persib? Nah, Persib ini kan masalah di stadion dari dulu kan. Stadion GBLA ini kan nggak bisa dikelola sampai sekarang kan. Bahkan Persib Bandung aja sampai sekarang training groundnya aja belum ada ya. Belum punya fasilitas seperti itu. Ya cuma ada keunggulan supporternya lagi ya. Bobotoh itu kan supporter terbesar, bahkan punya Persib itu punya follower ya sangat besar di Asia. Nah, jadi itu kalah kalau soal supporter dan follower. Tapi saya lihat niat baiknya pemilik klub Persib Bandung ini juga bagus sih akselerasinya. Beliau ini sudah merancang apa ya, untuk klub itu berprofesionalitas itu rancangannya juga udah bagus. Nah, jika JDT ini gampang terrealisasi, kalau Persib itu susah terrealisasi karena sesuatu hal. Nah, sesuatu hal ini biar dicari tahu sendiri sama supporternya saja. Kita mah nggak mau ikut campur urusan dapur mereka. Males kita mau urusan ikut campur dapur mereka itu. Nah, kalau dari Persebaya Ya sama lah. Ini kan Persebaya juga punya supporter besar. Bahkan stadionnya untuk Surabaya aja kapasitasnya sangat besar sekali ya. Dikelola profesional oleh Pak Azrul Ananda. Ini sangat profesional sekali menurut saya. Banyak bisnis klub yang dijalankan. Ya cuma kalau dibandingkan JDT mungkin dari segi infrastruktur lebih JDT sih. Tapi kan ini susahnya di Indonesia dengan Malaysia, apalagi yang punya JDT Sultan. Nanti untuk izin apa-apa bla 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 itu mudah karena anak raja masalahnya itu. Wes, Persebaya ini pemiliknya udah bagus. Beliau rancangannya itu yang terpenting klub itu profit dulu ya. Yang utama dari Pak Azrul Ananda ini, klub itu harus profit jika ingin profesional. Nah, Pak Azrul ini sudah menerapkan itu. Pak Azrul itu juga sudah mengambil resiko yang sangat besar tuh. Mengelola Persebaya itu nggak mudah, Cuk. Ketika Pak Azrul ini mengambil alih Persebaya, itu beliau sudah menanggung resiko terbesarnya. Banyak sekali resiko-resikonya. Nah, baik urusan ya tahu sendirilah Wismanya itu seperti apa. Wisma Karanggaya mau dikelola aja sampai banding kalah aja masih nggak terima, tetap banding kok. Piye mau profesional gimana nek kayak gitu. Nah, ini kan tugas supporternya habis ini itu. Ya itu lucu sekali ya, mau profesional aja dipersulit oleh pemerintah daerah sana loh. Bahkan sampai persidangan loh. Ini kan nanti ujung-ujungnya juga untuk Surabaya sendiri kan, untuk masyarakatnya, untuk kebanggaan kotanya. Loh, kayak gini aja pemerintahnya masih menyengketakan pengelolaan Wisma. Lucu kan? Menurut saya itu kolot sekali ya ini ya. Tinggal dilepas aja susah mau gimana lagi, mereka juga kalau mengelola Persebaya juga nggak akan bisa. Nah, percaya aja sama Pak Azrul ini juga udah yang profesional, yang sudah terbukti memprofesionalkan basket. Nah, itu dari podcast kemarin Green Note yang saya lihat itu niat baiknya Pak Azrul. Wah, ini sangat bagus sekali niat baiknya itu. Dia pengen merubah sistem persupporteran dari Surabaya juga. Dia pengen merubah Persebaya ini sebagai klub yang dipandang nggak gimana ya, nggak ceng-cengpo lah ibaratnya, itu ditakuti di Asia itu. Nah, mungkin kalau satu-satunya tim Indonesia yang hampir mendekati JDT sih menurut saya Bali, Cuk. Ini Bali bagaimana? Ya benar sekali ya, Bali ini kan ya sudah IPO tentunya. Ini
perusahaannya TBK atau terbuka lah ya, karena sudah IPO. Dari segi profesionalitas ini kan klubnya juga luar biasa, ini membangun banyak aset-aset klub. Ini untuk saat ini klub-klub itu banyak ya, contoh Bali United, contohnya Indonesia itu mungkin Bali United, kalau contohnya Asia Tenggara itu Johor Darul Takzim. Oke, tapi kalau JDT punya training ground, Bali saat ini membangun training ground. Kalau JDT punya kafe, Bali sekarang juga punya kafe. Yang kalah itu cuman stadionnya, Stadion Iwayan Dipta. Ya seperti itu. Kalau di JDT ya seperti itu, tahu sendirilah, mereka sering pamer di Instagram mereka. Ya bisa dilihat sendiri ya. Kalau Bali bangun stadion itu di mana lahannya? Nggak bisa, wong di sana aja mau reklamasi sampai lahan aja kurang ya. Stadion itu ya gimana ya? Coba kalau Bali itu dapat GBK, wah beda cerita itu. Mungkin pionir Asia Tenggara ya bisa Bali United, bukan JDT, Cuk. Ya masalahnya di stadion ya, karena memang ya gimana ya, dulu tuh sebenarnya bos Bali United itu juga susah payah ya merenovasi stadion yang dulu jelek sekali loh. Ya mungkin coba lihatlah Iwayan Dipta itu tahun 2012-2013 itu jelek sekali, disulap menjadi mewah. Nah kalau diukur dari JDT lah, masalah JDT ini sultan klubnya. Uangnya itu nggak habis-habis, beda dengan Bali United yang dikelola oleh PT perusahaan. Sultannya kan, tapi mereka masih memakai APBD negara. Itu kan ya bedanya itu dengan klub Indonesia. Kalau klub Indonesia kan sudah mandiri, sudah berbentuk PT mandiri semua. Nah itu bedanya. Kalau di sini nak pakai APBD ya mungkin Cristiano Ronaldo didatangkan di sini mungkin ya. Nah itu aja tuh. Ada tambahan lagi kah? Ya untuk realistis sekarang sih mendingan lebih ke Thailand ya, kalau mencontoh sih untuk klub Indonesia. Karena kalau JDT itu mungkin agak kurang realistis ya, karena memang mereka itu sultan, beda dengan kita itu yang berbentuk perseroan dan mandiri. Kalau Thailand ini hampir 100% mandiri, profesional dan berbentuk perseroan. Kalau saran saya sih lebih ke birokrasi pemerintahan ya. Indonesia ini kekurangannya itu di situ. Mungkin saya amati itu JDT bisa berkembang pesat, melesat seperti itu karena birokrasi di sana itu mudah, apa-apa itu mudah. Nah, karena dia itu juga sultan juga sih nanti pengaruhnya. Tapi kan apa-apa juga dipermudah. Walaupun Pak Azli itu asli Surabaya, bonek sekali. Laung di sana itu apa-apa ya juga dipersulit kok. Terus juga Persib Bandung sudah merencanakan profesionalitas, apa-apa juga dipersulit. Lah itu yang salah siapa? Nah palingan pemerintahan sananya loh. Nah harus mendukung juga. Kalau pemerintahnya nggak mendukung, kamu mau profesional mau gimana pun ya tetap baik, nggak bakal mungkin bisa. Walaupun pemilikmu itu mau bangun stadion gede sama gak apapun pakai uang sendiri yo, pemerintahnya nggak setuju yo nggak bisa. Itu saran saya. Ya saya tambahkan lagi, mungkin pengaruh supporter ya. Supporternya harus mendukung bagaimana klub itu profesional. Ya kalau pengen juara dan menangan itu sebenarnya kan nanti bonus sebenarnya. Tapi tujuan klub kan untuk profesional, untuk profit. Ya mungkin impian kita semua kan pengen ada klub Indonesia yang seperti JDT. Nah JDT itu karena apa? Karena profesional dan menurut saya fasilitasnya sangat bagus. Lah klubnya menuntut itu aja. Untuk prestasi, ketika sudah seperti itu nanti bakal berprestasi sendiri lah. JDT itu kan berprestasi sekali ya, karena profesional, karena fasilitasnya bagus sekali. Akhirnya apa? Seri juara Malaysia, bahkan pernah juara AFC Cup. Sekarang tampil di Liga Champions Asia. Kita jangankan Liga Champions Asia, AFC Cup aja untuk ke final atau semifinal jarang ya. Gak pernah kalau final, tapi semifinal tuh dulu Persipura sih. Ya fasilitas dulu, profesional dulu, baru menangan. Nah seperti itu dulu saja perbincangan kita, bincang-bincang kita yang ngalor ngidul sana sini tadi. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe.